Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang menggambar komik. Pasti sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya komik. Pasti waktu SD itu pasti kalian ada beberapa yang mengoleksi komik. Nah, komik ini merupakan buku idaman para anak-anak ataupun orang dewasa juga ada yang menyukai komik. Nah, untuk materi ini kita akan belajar tentang konsep dan sejarah komik, sejarah komik di Indonesia, unsur-unsur menggambar komik, jenis-jenis komik, media, langkah-langkah menggambar komik. Kata komik berasal dari bahasa Inggris, komik yang berarti segala sesuatu yang lucu dan menghibur. Sebagai media berekspresi, komik menggabungkan antara tulisan dengan gambar menjadi satu kesan yang etis, serta mampu menyampaikan pesan secara maksimal. Sejarah komik di Indonesia. Panel pada relief di Candi Borobudur atau wayang barbar merupakan karakteristik yang sama dengan komik. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu adalah relief Candi Borobudur. Nah, dari gambaran ini ada ceritanya. Dari sebuah gambar ada cerita. Unsur-unsur komik yang pertama itu ada panel, sudut pandang, parit, balon kata, efek visual, ilustrasi, ukuran gambar, cerita, splash, dan garis gerak. Jenis-jenis komik, yang pertama ada komik strip, komik buku, komik kompilasi, dan komik web. Nah, kalau komik strip ini biasanya komik yang hanya terdiri dari beberapa panel saja, misalnya ada di buku majalah, terdapat satu cerita yang hanya terdiri dari 4 panel saja. Nah, itu disebut dengan komik strip. Biasanya ada di majalah, di koran, atau di buku lainnya. Dia hanya terdiri dari 1 lembar saja. Yang kedua itu adalah buku komik. Nah, biasanya buku komik ini dia satu buku itu misalnya komiknya tentang Doraemon semua, atau misalnya komiknya tentang Naruto semua, itu disebut dengan buku komik. Komik yang terdiri dari 1 buku. Yang ketiga itu adalah komik kompilasi. Komik kompilasi ini adalah biasanya komik yang berseris. Misalnya dalam 1 buku komik itu ada beberapa judul atau ada beberapa karakter tokoh. Misalnya komik Doraemon disatukan dengan komik Naruto dan lain-lain. Kompilasi yang berarti lebih dari 1 judul komik. Selanjutnya komik web. Wah, kalau komik web ini udah nggak asing lagi ya, seperti webtoon dan lain-lain itu sekarang sangat sering sekali kita lihat di sosial media ataupun misalnya sekarang itu udah banyak di aplikasi Instagram satu akun yang berisi tentang komik. Nah, itu biasanya disebut juga dengan komik web. Media menggambar komik. Media menggambar komik adalah bisa berupa kertas, bisa berupa karton dan lain-lain jika ingin dalam bentuk besar. Nah, ada juga bahan alat. Nah, bahan dan alat. Kalau bahan itu digunakan habis, kalau alat digunakan tidak habis. Nah, itu ya perbedaan bahan dan alat. Dan teknik yang digunakan dalam menggambar komik. Langkah-langkah dalam menggambar komik yang pertama itu adalah kalian harus menentukan ide dan gagasan atau tema cerita. Yang kedua, membuat karakter atau tokoh utama dan tokoh pembantu dalam komik. Yang ketiga, mendeskripsikan watak ciri-ciri utama masing-masing karakter dalam cerita. Yang keempat, membuat alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita.
Yang kelima, menggambarkan sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Dari kelima langkah ini, untuk urutannya itu sangat mempermudah kalian dalam menggambar komik. Nah, yang pertama, kenapa kita harus membuat gagasan atau ide tema dalam cerita? Nah, ini tujuannya agar penyampaian dalam komik itu tersampaikan. Misalnya kalian di sini ingin membuat tentang komik Doraemon, terus komik Doraemon ini ingin mengajarkan agar Nobita tidak lalai dalam bersikap. Nah, pasti kalian berpikir di mana nih kata-kata yang cocok untuk memperlihatkan kalau Nobita itu salah. Nah, kadang kan di bagian akhir itu ada Doraemon yang memberikan pesan kepada Nobita. Nah, dari situ kalian bisa bikin alur ceritanya. Oh, temanya di sini saya ingin ambil tentang membantu orang tua, membantu selalu berbakti kepada orang tua. Nah, Nobita ini kan kadang sering melawan ibunya, atau misalnya dia tidak mengikuti yang disampaikan oleh ibunya. Ujung-ujungnya dia minta terus barang dari perut si Doraemon, minta terus, dan ternyata yang dia minta itu berdampak negatif untuk kehidupannya dia. Nah, di bagian akhir kadang kita lihat ada pesan. Nah, dari situ kesimpulan itu bisa kita lihat, oh ternyata si pembuat cerita ini dia memperlihatkan karakter-karakter masing-masing. Nah, begitu juga pada saat kalian menentukan ide, gagasan, dan tema cerita itu harus dipikirkan lebih matang-matang. Karena dari tema, gagasan, dan ide cerita kita bisa menentukan karakter tokoh, siapa utama, terus karakter pembantu, dan lain-lain. Nah, itu mempermudah kita. Setelah itu kita sudah dapat karakternya, kita menentukan apa lagi? Kita menentukan watak. Watak adalah sikap, ciri utama dari masing-masing karakter. Misalnya ada karakter yang antagonis, protagonis, terus ada karakter yang bisa menggambarkan tokoh dari komik tersebut. Nah, setelah kalian menentukan tokoh, kalian membuat deskripsi alur cerita sederhana, yang dimana alur cerita sederhana itu menggambarkan isi cerita dari komik. Setelah mendapatkan deskripsi watak, setelah itu kita akan membuat alur cerita dalam membuat komik. Alur cerita ini bisa disesuaikan dengan cerita atau tema yang kalian buat. Misalnya alurnya alur maju, atau misalnya alurnya alur mundur. Nah, alur maju itu berarti ceritanya dari awal ke akhir. Nah, sedangkan alur mundur itu dari cerita akhirnya dia mengingatkan ke masa lalu. Nah, kalau kalian belajar bahasa Indonesia tuh pasti sering sekali kalian melihat cerita-cerita rakyat atau apapun yang kalian pelajari, ada yang namanya alur maju dan alur mundur dalam sebuah cerita. Di dalam komik juga kalian bisa masukkan alur ceritanya bagaimana. Yang kelima, menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Nah, dalam membuat komik ini kalian kalimatnya tidak perlu terlalu panjang. Kalian bisa membuat kalimat yang singkat tapi mudah diingat. Nah, kalau komik itu kan kita bisa lihat biasanya di bagian atasnya ada seperti panel-panel. Nah, panel itu adalah bagian garisnya. Setelah itu pada saat karakternya berbicara ada balon pikiran atau balon yang berisi ucapan. Nah, di situ kalian harus membuat kalimat yang singkat dan mudah diingat agar komik tersebut mudah dipahami. Jadi dari menggambar komik tadi kita diajarkan untuk membuat komik, dan komik ini bisa dibuat secara manual dan bisa juga dibuat menggunakan aplikasi. Nah,
Untuk materi PTS ini, Ibu ambil dari materi yang Ibu sampaikan. Yang pertama itu adalah menggambar poster. Nah, yang kedua ini adalah menggambar komik. Ini pasti akan keluar pada saat PTS. Dan sebelum PTS minggu depan, itu Ibu akan mengirimkan kisi-kisi. Jadi, kisi-kisi ini berisi tentang materi yang pasti akan keluar itu apa saja. Nah, jadi kalian bisa pelajari dan bisa kalian mengerti, oh ini yang akan keluar, saya harus bisa mengerjakannya. Baik, untuk pelajaran SBK cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar dan wajib bagi anak-anak untuk absen karena absen itu ada dua. Yang pertama di Google Classroom, yang kedua ada di YouTube. Karena kalau misalnya hanya di Google Classroom aja tidak ada di YouTube, berarti absennya tidak penuh. Atas perhatian anak-anak sekalian, Ibu ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh langsung tanya ke WhatsApp. Selamat pagi, terima kasih.